Shalom keluarga Kima, apa kabar? Saya percaya saudara disertai Tuhan sepanjang minggu ini. Ayat kita untuk minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Itulah tadi ayat kita untuk minggu ini. Mari kita terus percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita di sepanjang kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Boleh ada di minggu terakhir di bulan Mei di tahun 2025. Kita boleh melewati 5 bulan ke belakang ini selama tahun 2025. Saya yakin dan percaya bukan karena kuat gagah kita, bukan kemampuan, bukan kehebatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru, selalu nyata setiap pagi kami rasakan. Kebajikan-Mu tak pernah habis dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami ada di altar-Mu yang kudus. Mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan. Biar Kau yang bertahta di atas setiap pujian dan sembah kami. Ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Ini sebuah lagu baru yang baru dibawakan di keluarga Kima, saudara. Mari sama-sama kita belajar lagu ini. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Persembahan bagimu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya
lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi segenap hidup, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain segenap hidup, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Persembahan kami Tuhan, dalam setiap langkah Kau ada. Mari katakan dengan segenap hatimu. Dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap, tempatku berharap hanya Kau. Tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, biar jadi persembahan, biar jadi persembahan. Dan sama-sama kita bangkit berdiri keluarga kita. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi
Terimalah kami Tuhan. Jadi persembahan di bawah kaki-Mu, kebanggaan, kejayaan, ada tidak selain untuk-Mu. Jadi persembahan di atas asma-Mu, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi Keluarga Kima saja katakan. segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kaki-Mu, kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi Kekuatanku, kekuatanku, harapanku, ku serahkan semua hanya bahkan kekuatanku, kekuatan, harapanku, serahkan semuanya, semua hanya bagi-Mu. Haleluya. Segala kekuatan kami serahkan semuanya Tuhan. Biar segenap hidup kami, biar segenap nafas kami menyembah-Mu Tuhan. Bukan karena hebatku, bukan karena kuatku, semua karena Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala sembah
keluarga kita. Terus naikkan pujianmu pada pagi hari ini. Katakan terima kasih. Kau baik, Engkau baik, Kau baik. Kau baik, Kau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau segalanya dalam hidupku. Kau segalanya dalam hidupku. Kau kekuatanku di saat ku lemah. Jawaban atas segala persoalanku Tuhan. Penyembuhku di kala ku sakit. Segalanya Tuhan, Kau segalanya. Oh, terima kasih. Jamah setiap hati kami, dekam setiap hati. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Pegang erat tangan setiap kami. Kami mau berjalan bersamamu, oh Tuhan. Haleluya. Kebesaran-Mu meliputi Haleluya. kemuliaan-Mu melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, pegang erat tanganku. Ku Tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau kuasa selama ku hidup. Yesus, pegang erat tangan setiap kami Tuhan. Di luar panggil dia Bapa, Bapa. Jangan tinggalkan Kau alasan selamaku. Yesus pegang erat. Yesus pegang erat. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Bapa, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Mari angkat suaramu lagi keluarga kita. Sama-sama katakan. Yesus pegang erat. Amin. Dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Selamat. Sekali lagi katakan. Yesus pegang erat tanganku. Ku hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan. Engkau alasan aku hidup Tuhan. Selama ku hidup, Engkau alasan. Selama ku Kau alasan. Engkau alasan. Selama ku hidup. Mari beri tepuk tangan yang melekat Tuhan kita. Engkau satu-satunya alasan kami hidup sampai hari ini. Pertolongan-Mu nyata bagi kami dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebab itu kami mau lebih lagi bersorak memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali keluarga Kima yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya.
Boleh lambaikan tangannya saudara yang merasakan kebaikan Tuhan pada hari ini. Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan pada pagi hari ini. Dia telah bangkit. Oleh karena itu, sengat maut telah dikalahkan. Amin. Haleluya. Let's go. Kita angkat pujian kita. Dengan imanku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku percaya padamu, Kaulah Yesus, Tuhan dan Raja. Surga bumi menyatakan, surga bumi menyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, terpujian. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Katakan Engkau sebagai Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan imanku, dengan imanku percaya padamu, Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi menyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan haleluya, haleluya, aku menyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit bersamanya. Haleluya. Dia bangkit, Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, aku menyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit bersamanya. Haleluya. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, terpujilah namanya. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Allah kita. Saja berkeluarga Kima yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya itu saudara, mari berikan salam kiri kananmu. Beri senyum yang terbaik, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita kembali bertepuk tangan. Sebab kita telah dipilih, dibebaskan untuk kemuliaan Tuhan. Terpuji namanya. Mari sama-sama katakan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyata Yesus Raja, pemenang untuk selamanya. Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai
Tuhan, yang diagung-agungkan. Mari sama-sama katakan. Tak berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang ada beserta dengan kita. Sekarang saatnya bangkit, Yesus Raja pemenang. Mari sorakan saudara, salam-salamnya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita. Kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, Engkau mulia, nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab karena kebangkitannya, sebab karena kekudusannya, kita bisa ada sampai hari ini. Oleh karena itu namanya Yesus, namanya Yesus yang berkuasa. Haleluya. Saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja, Yesuslah Tuhan. sekarang saatnya bangkitnya Yesus Raja pemenang. Mari sama-sama nyatakan, untuk selamanya Dia berkuasa dan berikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan dan tinggal kita, Engkau mulia, nama-Mu Yesus Tuhan. Engkau mulia, nama-Mu Yesus Tuhan. Sekali lagi mari nyatakan, Engkau mulia, nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita saudara. Mari keluarga Kimala silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik, begitu luar biasa dalam kehidupan kita, amin saudara. Namun kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kami membuka ruang kesaksian. Jika ada jemaat Tuhan yang bersaksi, saya persilahkan. Shalom. Puji nama Tuhan untuk segala kebaikannya di dalam kehidupan kami. Tadi pagi saya dapat SMS dari Bapak Gembala, kalau bisa hari ini bisa kesaksian. Dan saya bersyukur karena hari Selasa nanti saya akan berangkat ke Papua. Agak berat sih karena beberapa lama saya sudah menunda-nunda terus karena saya pikir di sana juga keamanannya belum terlalu baik, sempat memburuk, tapi saya percaya dimanapun saya ditempatkan, Tuhan selalu menjaga dan melindungi saya. Terima kasih juga karena 3 tahun lebih ya Bapak Ibu di rumah dijadikan tempat komsel, dan saya bersyukur bahwa adanya komsel itu menguatkan saya. Begitu banyak pergumulan yang kami rasakan, tapi saya bersyukur bahwa saya hadir di tempat ini, saya tidak merasakan cemas, saya tidak merasakan kekhawatiran karena Bapak dan Ibu selalu menguatkan saya. Terima kasih. Keisha juga harus tetap melayani Nae, dimanapun Mami berada. Mami tetap doakan Keisha bisa jadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih karena saya percaya saya dapat ayat 1 Petrus 5 ayat 7
bahwa serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Dia yang menjaga dan memelihara kamu, dan itu yang akan saya bawa terus dimanapun saya berada. Saya tidak khawatir meskipun tempat kerja saya agak lumayan Texas lah kalau orang bilang, dari Nabire naik ke pedalaman lagi, tepatnya di Intan Jaya, Sugapa. Di situ memang daerah OPM, tapi beberapa lama ini saya cari informasi, kami sudah aktif kerja dan saya bersyukur bahwa teman-teman juga bilang ayo Bu naik, sudah aman ya. Saya bersyukur saya dikasih kemudahan lah untuk itu, untuk saya bisa kembali ke atas dengan segala kondisi dan situasi yang kami alami. Saya percaya di sana aman. Saya berdoa juga, saya minta dukungan doanya semoga saya bisa kerja dengan baik di sana, karena beberapa lama hampir 4 tahun saya vakum padahal saya pegawai negeri. Karena itulah saya juga pikir anak-anak di sini kasihan, mereka tidak ada yang jaga, terus kondisi juga di sana masih sementara kacau-kacaunya, jadi belum ada kepikiran untuk ke sana. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan saya kemudahan untuk saya boleh kembali ke sana. Saya mohon dukungan doanya, minta maaf kalau selama ini saya banyak salah. Terima kasih untuk jemaat semua yang terus mendoakan saya, dan itu saja mungkin kesaksian dari saya. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kesaksian yang berkati. Mungkin masih ada keluarga Kima yang ingin bersaksi, kami persilahkan. Masih ada saudara? Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini hati kami Tuhan, di hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu
sumber kekuatan bagiku. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami percaya kami ada di tempat ini, kami menaikkan pujian kami menyembah Tuhan. Sekali lagi kami hanya melihat anugerah Tuhan. Bahkan kami percaya dan kami sadar bukan karena kuat dan kehebatan kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami sungguh merasakan hadirat Tuhan. Kami sungguh merasakan pertolongan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Bila setiap pujian yang telah kami naikkan itu adalah ungkapan hati kami. Bagaimana kami melihat anugerah Tuhan yang besar itu. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang telah memimpin kami dalam pujian. Dan tiba saatnya kami mempersiapkan hati kami yang terbaik untuk sama-sama akan belajar bagian firman Tuhan. Kami hadir pada pagi hari ini. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami pulang nanti, kami akan pulang dengan pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus berkarya di tengah-tengah kami. Berkarya dalam hati kami. Sehingga ketika kami belajar bagian firman Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat Tuhan ada di sana. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati kami semua. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, bahkan kami semua. Biarlah Roh Kudus saja yang berkarya di tengah-tengah kami. Terpuji nama-Mu. Kami akan belajar bagian firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita ada di tempat ini sama-sama menyembah Tuhan. Dan kita akan belajar bagian firman Tuhan. Tapi sebelum saya sampaikan firman Tuhan Bapak Ibu, ketika tadi kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, tidak tahu kenapa tiba-tiba saya meneteskan air mata ketika saya duduk di depan. Dan saya lihat pagi hari ini karya Roh Kudus yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Saya tidak pernah janjian dengan yang pimpin pujian, bahkan saya tidak pernah lihat anak-anak datang latihan, saya tidak pernah tanya sama mereka kalian nyanyikan lagu apa. Tapi yang buat saya meneteskan air mata pagi hari ini, semua yang akan saya sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan yang saya sudah siapkan 2 minggu terakhir ini, itu semua poinnya ada di pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Bahkan dari pujiannya berurutan poinnya Bapak Ibu. Itu yang buat saya kagum. Dan tadi waktu saya duduk di depan saya meneteskan air mata. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Bahkan kesaksian yang disampaikan salah satu saudara kita pun tadi, itu menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Yaitu saya melihat karya Roh Kudus yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan saat ini kita akan sama-sama belajar bagian firman Tuhan. Kalau beberapa minggu ini kita memperingati bagaimana Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya, bahkan kepada ratusan, bahkan tidak dicatat bagian firman Tuhan. Seberapa banyak orang yang kemudian melihat Kristus sebelum dia terangkat ke surga. Kita akan belajar itu Bapak Ibu pada pagi hari ini. Dan saya bersyukur berterima kasih buat Bapak Gembala yang sekali lagi memberikan kesempatan. Ya, karena saya gantikan Bapak Gembala pada pagi hari ini. Selama 3 tahun juga kurang lebih saya ada di gereja ini. Ada bagian gerakan tubuh dari Pak Gembala yang saya sangat sudah hafal kalau dia khotbah. Dan pasti Bapak Ibu juga sudah tidak familiar dengan 3 oknum. Ya, selalu Bapak Gembala meneriakkan 3 oknum. Dan karena saya gantikan Bapak Gembala pada pagi hari ini, saya nggak akan bicara 3 oknum juga. Tapi saya akan belajar 3 hal yang sama, tapi saya akan belajar, kita akan sama-sama belajar 3 makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu yang sudah dapat katakan amin.
Kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian. Nanti saya baca ayat yang ganjil, dan dengan kerendahan hati saya mohon Bapak Ibu baca ayatnya yang genap. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian di ayatnya yang pertama dengan judul Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan ini adalah bagian yang akan kita peringati selama minggu ini. Bahkan pertengahan minggu kita akan memperingati kenaikan Yesus ke surga. Dan saya akan coba menjelaskan satu bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kita sudah baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Dan kita akan nanti sama-sama juga akan belajar apa yang terjadi sebelum ayat ini ditulis dan sesudah ayat ini ditulis. Jadi kita akan kemana-mana hari ini Bapak Ibu. Jadi saya mohon Bapak Ibu pegangan erat-erat ya. Kalau biasanya saya khotbah sebentar saja, hari ini kita akan lama karena kita akan kemana-mana. Karena kita akan renungkan dulu bagian firman Tuhan ini dan kita akan cari tahu apa yang terjadi sebelum Alkitab bagian firman Tuhan ini ditulis, diceritakan, dan apa yang terjadi setelahnya. Ya, saya akan pelan-pelan jelaskan dulu bagian firman Tuhan ini. Kita mulai dari ayat pertama, Bapak Ibu perhatikan di Alkitabnya atau bisa perhatikan di depan. Ayat pertama dimulai dengan kalimat seperti ini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi kitab ini, Kisah Para Rasul ini ditulis kepada siapa? Seorang yang bernama Theophilus. Ya, Theophilus ini adalah seorang Romawi yang cukup berpengaruh pada zamannya Rasul Paulus. Dia termasuk orang yang punya kuasa dan dia penasaran, dia skeptis akan kebenaran firman Tuhan. Dia mau tahu sebenarnya siapa Yesus yang sedang dibicarakan akhir-akhir ini. Dan kalau kita baca di kalimat pertama tadi, Paulus bilang sama Theophilus, di dalam bukuku yang pertama, artinya berarti kan sudah ada buku yang sebelumnya, surat sebelumnya dikirim sama Theophilus, yaitu Injil Lukas. Jadi yang tulis Kisah Para Rasul itu Injil Lukas. Injil Lukas yang pertama juga dikirim sama Theophilus. Dan setelah Lukas menceritakan kepada Theophilus tentang Yesus itu, dia meneguhkan lagi dengan mengirim kitab Kisah Para Rasul. Dia kirim kitab Kisah Para Rasul untuk meneguhkan imannya Theophilus. Dan Bapak Ibu, apa isi dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi? Kita perhatikan lagi
di ayat 2 sampai ayat 3, tapi saya akan baca di bagian kalimat terakhir ayat 3. Firman Tuhan bilang di sana, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dia berulang-ulang. Firman Tuhan bilang di sana berulang-ulang, artinya berkali-kali dia menunjukkan dirinya kepada murid-murid. Bahkan ketika murid-murid sedang kunci rumah, mereka sedang berdoa, Yesus beberapa kali hadir di sana seperti yang kita sudah pelajari minggu-minggu terakhir ini. Dan itu membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Iman yang kita percaya bukan isapan jempol, tapi ada kebenaran di sana. Ada bukti bahwa dia benar-benar hidup. Amin. Itu bagian yang pertama yang disampaikan Lukas kepada Theophilus. Dia mau mengatakan bahwa dia benar-benar hidup karena dia sudah menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Kemudian dilanjutkan di ayat 3 juga. Yesus itu berbicara tentang kerajaan Allah. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Ketika dia sudah mau terangkat ke surga, dia berbicara tentang kerajaan Allah. Kemudian di ayat 4 sampai ayat 7 firman Tuhan bilang di sana. Tapi saya bacakan saja mulai di ayat 7. Di ayat yang ke-6 firman Tuhan bilang di sana. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maka Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Jadi waktu Tuhan Yesus tadi berkumpul dengan mereka, Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Tapi murid-murid di ayat 6 ini tangkap hal yang salah. Mereka nangkapnya adalah kerajaan Israel pada waktu itu. Makanya mereka bertanya di ayat 6, Tuhan, mau Engkau sekarang memulihkan keadaan ini, keadaannya Israel. Tapi Tuhan tidak sedang berbicara tentang kerajaan dunia, tapi dia sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Dan kita lihat kemudian di ayat yang ke-8 ini, ayat yang sangat kita hafal Bapak Ibu. Tuhan Yesus bilang apa di sana? Lukas kemudian mengatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita akan lihat 3 intisari yang disampaikan di dalam perikop ini dari ayat 1 sampai ayat 11. Di sana berbicara tentang janji tentang Roh Kudus. Di sana ceritakan kalau Tuhan naik ke surga, akan datang Roh Kudus, dia akan mengirimkan Roh Kudus, itu yang pertama. Yang kedua di sana menceritakan tentang kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus. Bukan kerajaan hanya bagi orang Israel saja, tapi kepada semua umatnya. Berbicara tentang kerajaan Allah. Dan yang ketiga, setelah mengatakan semuanya itu, dia terangkat ke surga. Jadi ketiga hal ini kalau kita mau membicarakannya tentang Roh Kudus, tentang kerajaan Allah, dan tentang kenaikan Yesus ke surga, itu bagian yang akan selalu berkaitan Bapak Ibu ya. Jadi itu inti yang disampaikan di apa yang kita baca tadi. Berbicara tentang Roh Kudus, berbicara tentang kerajaan Allah, dan kenaikan Yesus ke surga. Jadi sekarang kita masuk poin yang akan kita sama-sama pelajari. 3 makna kenaikan Yesus ke surga. Kita akan renungkan 3 poin pada pagi hari ini. Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga itu memungkinkan kita punya keintiman dengan Yesus. Kita punya keintiman dengan Roh Kudus, itu yang pertama. Terus yang kedua, kedaulatan Kristus itu menenangkan hati kita. Nanti kita akan belajar apa yang dimaksud dengan hal ini. Dan yang ketiga, Dia Tuhan yang selalu membela dan membenarkan kita. Itu kita akan renungkan bersama-sama. Kita mulai dari pembahasan yang pertama Bapak Ibu, dari poin yang pertama. Kenaikan Yesus ke surga memungkinkan kita punya keintiman dengan Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga memungkinkan kita punya kedekatan dengan Tuhan. Mari kita renungkan bagian firman Tuhan. Kita lihat di Injil Yohanes pasal 20 ayat 11. Apa yang terjadi sebelum Yesus terangkat ke surga dan dia menampakkan dirinya kepada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Yohanes 20 ayatnya yang ke-11.
Firman Tuhan bilang di sana, begini Bapak Ibu, saya bacakan di ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. Jadi ini menceritakan dari semua perikop ini di Yohanes ini di pasal 20 ayat 11 itu berbicara ketika Yesus menampakkan diri kepada seorang murid perempuan bernama Maria Magdalena. Dan uniknya Bapak Ibu, Injil itu ditulis apa adanya. Kenapa saya bilang apa adanya? Pada zamannya Tuhan Yesus, kalau saksi dibawa ke hakim, seorang perempuan itu tidak akan pernah dipercaya. Seorang yang dijadikan saksi untuk dibawa untuk menyatakan sebuah kebenaran itu sangat susah dipercaya. Mungkin sekarang di zaman kita di Indonesia mungkin ya perempuan bisa dengarkan, tapi pada zaman itu kesaksian yang disampaikan perempuan itu bisa dibilang lalu begitu saja. Tapi Alkitab dengan apa adanya mengatakan bahwa Yesus pertama kali menampakkan diri kepada seorang perempuan. Itu artinya Alkitab ini ditulis sangat apa adanya. Bahwa dilihat oleh perempuan, bahkan perempuan yang pertama sekali menyaksikannya. Makanya kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 28, di sana ketika imam-imam besar sudah mendengar bahwa Yesus bangkit, dia nggak panggil perempuan-perempuan, tapi dia panggil laki-laki dan mereka bayar orang-orang itu dan bilang, katakan bahwa murid-muridnya telah mencuri dia. Katakan kepada murid-muridnya bahwa dia sudah dicuri. Yang dipanggil adalah laki-laki untuk dijadikan sebagai saksi dusta, dikasih uang. Tapi Maria Magdalena, dia adalah seorang perempuan yang menjadi saksi apa adanya. Dan kita lihat hal yang menarik ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria. Kita ke ayat 17. Kata Yesus kepadanya, di Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Mari kita garis bawahi kalimat di sana. Jangan engkau memegang aku. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya, bahkan ketika dia menampakkan diri kepada Thomas, Thomas bisa menyentuh Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu juga Maria bisa memegang Tuhan Yesus ketika dia bangkit. Dan apa kata Tuhan Yesus kepada Maria? Kamu jangan pegang aku karena saya belum pergi kepada Bapa. Artinya apa Bapak Ibu? Pasti kalau kita jadi Maria juga pasti kita akan melakukan hal yang sama. Karena beberapa waktu yang lalu Yesus diculik, disalibkan, disiksa, bahkan mati dan dikuburkan. Pasti Maria sangat merasa kehilangan gurunya. Dia pengen untuk selalu bersama-sama dengan gurunya. Makanya dia memegang Yesus dengan erat-erat. Tapi apa kata Yesus? Jangan dulu pegang aku erat-erat karena aku belum pergi kepada Bapa. Karena ketika Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, dia akan mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, seandainya Yesus bangkit dari antara orang mati, tapi dia tidak naik ke surga. Dia juga nggak mati-mati lagi. Pokoknya dia pelayanan di dunia. Saya rasa akan ada kekacauan yang besar juga. Contohnya, minggu ini Yesus selalu kunjungan ke gereja GBI. Pasti gereja yang lain, HKBP akan cemburu. Atau gereja yang lain akan cemburu. Dan Tuhan Yesus pun selama bertahun-tahun pun nggak akan sempat masuk di gereja Kima, di gereja di mana untuk satu-satu masuk di sana. Karena dia masih bisa dipegang secara fisik pada waktu itu. Dan orang pun akan kebingungan. Sebenarnya yang disembah orang Kristen Yesus itu Tuhan atau bukan sih, kok dia lalu lalang di sana kemari di sini. Kita bisa lihat dia, kita bisa sentuh dia. Makanya Yesus pergi ke surga supaya Bapak Ibu, dia menjanjikan kalau kita lihat di kisah para rasul, dia mengirimkan Roh Kudusnya, yaitu Tuhan sendiri masuk di dalam hati masing-masing kita. Supaya apa? Supaya meskipun dia tidak ada lagi secara fisik menggenggam hidup kita, memegang erat tangan kita seperti pujian kita tadi, tapi secara spiritual dia sangat dekat sama kita. Dia mampu menggenggam hati Bapak Ibu, dia mampu menjaga kehidupan Bapak Ibu. Karena itulah tujuan Yesus naik ke surga,
supaya Roh Kudus itu menghampiri setiap kita yang hadir pagi hari ini. Supaya Roh Kudus itu semakin dekat dengan kehidupan kita. Pasti Bapak Ibu, saya percaya kita semua saat ini merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada di dalam diri kita. Amin. Dan untuk itulah Yesus naik ke surga. Supaya apa? Makanya kenapa dia bilang sama Maria, jangan pegang aku terlalu erat-erat, jangan biarkan aku selalu di sini. Karena saya pergi supaya saya datang untuk bahkan masuk di dalam dirimu. Sehingga Rasul Paulus mengatakan Bapak Ibu di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 35. Coba buka Roma pasal 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparan? Ketelanjangan? Atau bahaya atau pedang? Tidak ada Bapak Ibu. Karena Kristus sekarang, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Jadi firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Penganiayaan tidak bisa memisahkan kita dengan Kristus. Penyakit tidak bisa memisahkan kita dari Kristus. Karena dia begitu dekat dengan kita. Dia ada di dalam diri kita. Bahkan saya bisa katakan Bapak Ibu, Kristus sekarang, Roh Kudus sekarang, itu jauh lebih dekat daripada pasangan kita. Lebih dekat dari orang tua kita. Lebih dekat dengan gembala kita. Dia ada di dalam diri kita. Memberikan kita kekuatan, memberikan kita damai sejahtera. Dan untuk itulah Kristus naik ke surga. Supaya Roh Kudus itu ada di dalam hati Bapak Ibu. Supaya Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Dan semua yang kita alami, yang kita bilang, saya sakit, saya menderita, saya punya pergumulan yang besar, saya dianiaya, saya dihianati. Kristus semua pernah mengalami itu. Dan dia hadir di dalam pribadi kita. Supaya apa? Supaya dia menguatkan kita. Roh Kudus itu tidak dijanjikan contohnya. Tuhan tidak pernah bilang, kita kasih saja satu Roh Kudus untuk Pak Gembala, Ibu Gembala, dan Freddy gitu. Jadi kami bertiga. Tidak pernah, tapi Roh Kudus itu dikirimkan ke masing-masing setiap kita. Siapa yang mau menerima Roh Kudus itu? Karena yang paling tahu diri kita itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Pasti Bapak Ibu pernah di satu momen mungkin sakit atau sedang pergumulan. Dan Bapak Ibu rasa pergumulan yang kita rasa, penyakit yang kita rasa, orang lain tidak bisa rasa. Betul Bapak Ibu ya? Kita pernah ada di satu titik, kita rasa yang bisa memahami diri kita itu ya kita sendiri. Bahkan orang lain tidak bisa memahami apa yang kita pahami. Dan disitulah Roh Kudus hadir berkarya di dalam hati kita. Dia sedekat itu. Dan itu bagian yang perlu kita renungkan. Ketika dia terangkat ke surga, Roh Kudus itu ada di hati Bapak Ibu dan saya. Amin. Itu bagian yang pertama yang kita renungkan Bapak Ibu. Terus kita melangkah ke poin yang kedua. Selain dia semakin dekat kepada kita ketika dia terangkat ke surga, yang kedua yang kita renungkan, dia berdaulat untuk menenangkan hati kita. Coba kita lihat setelah kitab ini ditulis, kita melangkah lagi apa yang terjadi setelahnya di dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama. Apa yang Paulus katakan di sana? Efesus pasal pertama ayatnya yang ke-19 sampai ayat 22. Efesus pasal pertama ayat 19 sampai 22 saya bacakan buat kita semua, Bapak Ibu bisa perhatikan di Alkitabnya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kata ini, ayat ini sudah dimulai dengan kekuatan kuasa. Kekuatan kuasa itu berbicara tentang kerajaan lagi. Berbicara tentang otoritas lagi. Ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan Bapa di surga. Jadi kalau kita lihat beberapa kali bagian firman Tuhan mengatakan ketika Yesus naik ke surga dia duduk di sebelah kanannya Allah.
Di sebelah kanannya Allah itu berbicara tentang bahwa dia punya otoritas, dia punya kekuasaan, dia punya kejayaan, dia punya kekuatan. Tapi mungkin kita orang Indonesia mungkin agak sulit untuk memahami hal ini karena ya kita di bawah pemerintahan yang demokrasi. Maksudnya apa yang kita sampaikan sebagai masyarakat melalui DPR itu bisa didengarkan pemerintah. Tapi pada zamannya Rasul Paulus itu adalah berbicara tentang kerajaan, dan pada waktu itu di Israel berbicara tentang kerajaan. Jadi apa yang disampaikan tangan kanan dari atas itu harus terjadi. Itu yang mengendalikan semuanya. Dan Kristus juga berkata demikian. Ketika dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah, itu berbicara tentang otoritasnya Tuhan. Kemudian di ayat 21 sampai 22, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, dan kekuatan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi ini berbicara tentang kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah itu tidak bisa dibatasi oleh pemerintahan, bahkan kerajaan yang ada di dunia. Bahkan dia berkuasa di atas surga juga, kata firman Tuhan. Dan kita lanjutkan di ayat 22. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia di sini Yesus telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia diberikan otoritas untuk berdaulat di atas kerajaan itu. Kerajaan itu artinya dia tidak dibatasi oleh apapun. Bahkan kata firman Tuhan tadi, pemerintah di dunia tidak bisa membatasinya. Dan kata firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus dikasih otoritas itu, dia juga diberikan kepada jemaat di ayat 22. Jemaat itu siapa Bapak Ibu? Jemaat itu adalah saya dan Bapak Ibu. Jadi Kristus itu diberikan kepada kita supaya dia benar-benar berdaulat atas kehidupan kita. Dia berdaulat atas kehidupan jemaat. Bahkan kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sekarang, pasti kita akan bertanya, kalau begitu, kalau memang Tuhan berdaulat atas hidup saya, kenapa hal-hal yang buruk itu masih terjadi akan hidup saya, padahal dia berdaulat? Atau kita bilang, kenapa kadang-kadang kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan orang yang mengambil kebijakan itu seakan-akan merugikan kita orang percaya, merugikan kita umat Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu, di balik semuanya itu Tuhan itu selalu mengizinkan segala sesuatu terjadi, tapi yakinlah bahwa dia berdaulat di atas segalanya. Dia tahu apa yang terjadi. Di atas seluruh dunia dia tahu apa yang sedang terjadi dan dia berdaulat di atasnya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam kitab Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan bilang di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu artinya keadaan apapun itu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi perhatikan ini Bapak Ibu, bahwa hal buruk pun bisa menjadi rencana yang indah untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Ya mungkin saat ini kita sedang mengalami hal yang kita rasa, kok hidup saya seakan-akan dibiarkan sama Tuhan. Doa saya seakan-akan tidak dijawab sama Tuhan. Percayalah, Dia Allah yang selalu merencanakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita gereja Tuhan. Karena tadi seperti pembacaan kita, Dia Allah yang berdaulat di atas kerajaan itu, dan Dia berdaulat dan diberikan kepada jemaat. Jadi hal buruk apapun yang kita alami sekarang, percayalah bahwa Tuhan bisa mengemas itu untuk menyatakan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat satu contoh di Alkitab Bapak Ibu. Ada satu daerah sekarang di Palestina namanya Kota Dotan.
Itu beberapa kali ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Kalau Bapak Ibu masih ingat kisah di Dotan, yang sekarang kota itu ada di Palestina, di dalam kitab 2 Raja-Raja ditulis di pasal yang ke-6. Kalau kita baca di sana ceritanya tentang Elisa bersama abdi Allahnya ketika dia mau dikepung di kota Dotan. Elisa dan abdi Allahnya ini mereka mau dikepung oleh tentara yang sangat banyak. Dan abdi Allahnya Elisa ini mulai ketakutan, pasti kita akan mati. Tapi sangat luar biasa Bapak Ibu. Elisa mengatakan bahwa Tuhan akan mengirimkan pasukannya seperti api untuk mengelilingi kita. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Elisa saking berkobar-kobarnya kuasanya, apa yang dia minta sama Tuhan, Tuhan lakukan. Bahkan tidak hanya dilindungi, tapi abdi Allahnya tetap takut. Dia bilang, saya tetap takut. Saya tidak bisa melihat ada api dan tentara yang mengelilingi kita dari surga. Kemudian Elisa berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan buka mata rohaninya supaya dia bisa melihat. Betul Bapak Ibu, abdi hambanya Elisa ini bisa melihat. Dan dia sangat kagum melihat itu. Dan kemudian ketika mereka berdua terkepung, Elisa minta lagi sama Tuhan. Tuhan, butakan mata musuh-musuhku supaya saya bisa keluar dari sini. Tuhan lakukan Bapak Ibu. Ada sesuatu yang sangat besar seperti apa yang Elisa minta Tuhan lakukan. Saya rasa itu menggambarkan kehidupan kita sekarang. Pasti kita pengen, saya mau seperti Elisa yang punya urapan yang sangat besar. Saya sakit, saya minta sama Tuhan. Tuhan sembuhkan penyakit saya. Tuhan langsung sembuhkan. Tuhan saya punya pergumulan di dalam rumah tangga saya, di dalam pekerjaan saya, di sekolah saya. Tuhan selesaikan ini. Tuhan langsung selesaikan. Itu kadang-kadang menggambarkan kehidupan kita sekarang Bapak Ibu. Kita mau seperti Elisa yang apa yang dia minta sama Tuhan, Tuhan lakukan. Tapi kita lihat kisah yang sama. Ratusan tahun yang lalu di kota yang sama di Dotan itu, kita kembali ke kitab Kejadian. Apa yang sebelumnya terjadi di kota Dotan? Ada seorang yang sangat Bapak Ibu kenal, namanya Yusuf. Di dalam kitab Kejadian 37 terjadi juga di kota yang sama di mana Elia pada waktu itu mengalami mujizat yang sangat besar. Di tempat yang sama di Kejadian 37 diceritakan tentang Yusuf. Bapak Ibu pasti semua tahu ceritanya Yusuf. Ketika Yusuf mau datang kepada saudara-saudaranya membawakan bekal, tapi kemudian saudara-saudaranya bilang, kita jual saja, kita bunuh saja anak ini. Tapi kakaknya yang paling pertama dibilang, kita jangan bunuh karena bagaimanapun dia tetap saudara kita. Kemudian Yusuf dijual menjadi budak di kota yang sama di tempat Elisa mengalami mujizat yang sangat besar. Dan apakah saya rasa Yusuf pada waktu itu juga berdoa? Pasti dia juga berdoa, tapi apakah dia langsung diselamatkan Bapak Ibu? Tidak, dia tetap menjadi budak. Tapi Tuhan kemudian bawa hidupnya pelan-pelan, bahkan tidak hanya pelan-pelan, lama Bapak Ibu, bertahun-tahun Yusuf diproses dalam hidupnya. Bahkan kemudian diberikan kesempatan untuk menjadi kepala atas rumah Potifar. Dia difitnah lagi. Dan dia dimasukkan lagi ke dalam penjara. Itu terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Dan saya rasa, karena Alkitab bilang Yusuf itu orang yang hidupnya benar. Saya sangat yakin pasti Yusuf berdoa dan bermohon sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu bertahun-tahun terjadi sampai pada akhirnya kita bisa lihat ceritanya di kitab Kejadian. Kemudian Firaun mengangkat Yusuf menjadi wakil Perdana Menteri di Mesir pada waktu itu. Yusuf mengalami pergumulan yang sangat besar dan sangat panjang dalam kehidupannya. Dia pasti berdoa sama Tuhan, pasti berdoa. Tapi Tuhan izinkan sesuatu hal yang buruk terjadi dalam kehidupannya. Tapi pada akhirnya Tuhan tetap merencanakan sesuatu yang indah dalam kehidupan Yusuf. Dan saya juga yakin ada di antara kita yang seperti itu. Perjalanan hidup kita rasa kok Tuhan ini sudah terlalu panjang. Saya bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan rumah tangga saya, bergumul dengan kesehatan saya, bergumul dengan anak-anak saya. Tapi ketika saya berdoa seakan-akan Tuhan
diam dan enggak mendengarkan saya. Percayalah, dia Allah yang merencanakan sesuatu, meskipun itu menurut kita Allah yang buruk, tapi itu akan mendatangkan kebaikan. Bahkan di dalam kitab Kejadian, Yusuf mengatakan seperti ini ketika dia melihat karya Tuhan yang luar biasa itu. Kejadian 50 ayat 20 diakhiri dengan kalimat seperti ini Bapak Ibu. Kejadian 50 ayat 20. Ya, Yusuf mengatakan seperti ini kepada kepada saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya sudah kelaparan, datang memohon-mohon sama Yusuf. Yusuf bilang apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bahkan melalui kehidupan Yusuf, bangsa yang besar itu dipelihara. Dan Yusuf sampaikan kepada saudara-saudaranya, di Dotan dulu puluhan tahun yang lalu, kamu mereka-rekakan hal yang buruk terhadap hidup saya. Tapi dia Tuhan yang setia menjadikan itu sebagai hal yang indah, bahkan untuk memelihara bangsa yang begitu besar. Dan percayalah, pergumulan yang kita alami yang sama Bapak Ibu. Mungkin sangat panjang pergumulan kita di dalam kehidupan ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu sedang mendoakan apa. Tapi percayalah, dia Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Bahkan dalam hal buruk sekalipun, dia berdaulat atas kehidupan kita. Itu bagian yang kedua yang kita renungkan. Yang ketiga, yang terakhir, saya undang pemain musik. Kita akan merenungkan bahwa Yesus menjadi pembela yang membenarkan kita. Di dalam Injil 1 Yohanes, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua A. Saya bacakan buat kita semua, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dia Allah yang membela kehidupan kita. Karena ya Bapak Ibu, jujur saja, kenapa kita perlu dibela? Mungkin kita bilang, kenapa Tuhan harus bela saya, padahal saya hidup benar-benar saja. Jujur saja, kita manusia itu kadang-kadang identitas kita ditentukan dengan apa yang orang lain katakan tentang kita. Betul Bapak Ibu ya? Kita akan berusaha, bahkan saya juga berusaha. Kita semua yang hadir saat ini kadang-kadang biasa kita berusaha bagaimana caranya supaya kalau kita tidak ada di perkumpulan orang-orang yang diceritakan tentang kehidupan kita yang baik-baik saja. Dan seakan-akan kalau orang menceritakan hal yang baik di belakang kita, itu menentukan identitas kita. Dan kita akan selalu menjaga itu. Bagaimana caranya supaya di belakang kita orang membicarakan hal-hal yang baik buat kita. Itu menentukan identitas kita. Tapi sekarang diubah oleh kenaikan Yesus ke surga. Dia mengubah identitas kita, bukan lagi tentang kata siapa atau tentang kata orang lain tentang diri kita. Tapi kehidupan kita sekarang itu ditentukan dengan tentang apa kata Yesus tentang kehidupan kita. Bahkan ketika kita baca tadi di bagian firman Tuhan di 1 Yohanes, dia bilang dia Allah yang akan membela kita. Kata yang sama dipakai itu menggambarkan ketika orang membutuhkan pengacara. Kalau orang Bapak Ibu di sini yang pernah menggunakan pengacara di dalam mungkin di dalam pengadilan, dan Bapak Ibu pasti tahu kalau orang pengacaranya bagus, meskipun kadang-kadang dia melakukan kesalahan, pasti bisa dibenarkan Bapak Ibu, betul ya? Tergantung bagaimana pintarnya pengacara itu membela orang ini. Dan kata yang sama itu dipakai bagaimana Kristus membela kita di hadapan Tuhan. Dan dia tidak hanya membela kita, dia menggantikan apa yang harusnya kita alami di kayu salib. Dan untuk itulah dia naik ke surga. Artinya dia berdaulat atas hidup kita. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, identitas kita kadang-kadang
ditentukan dengan apa kata orang di belakang kita. Tapi Bapak Ibu akan bersyukur seandainya Bapak Ibu digosipkan di satu tempat dan ada satu orang yang datang di sana dengan lantang mengatakan, Vivian tidak seperti itu nah. Vivian itu orangnya seperti ini. Pokoknya dia menyebutkan hal-hal yang baik tentang kehidupan kita. Ya pasti Vivian akan bangga dan merasa aman. Dan itu yang Kristus lakukan. Dia datang kepada Bapa, dia selalu menyampaikan bahwa dia mengasihi kita. Dia selalu menyampaikan bahwa dia menggenggam hati kita. Dia datang kepada Bapa dan Bapa katakan, saya kasih kamu kepada dia untuk kamu berdaulat di atas kehidupannya. Ya meskipun sekarang banyak hal-hal buruk yang kita alami dalam kehidupan kita, tapi percayalah dia Allah yang berdaulat. Dia tahu akan apa yang dia bisa atur untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dan itu bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini Bapak Ibu. Mari kita kembali dan merenungkan minggu-minggu ini, bahkan pertengahan minggu ini, kita akan datang memperingati bagaimana dia naik ke surga. Kita ingat firman Tuhan ini. Ketika dia naik ke surga, disitulah Roh Kudus semakin dekat dengan kita. Ketika dia naik ke surga, disitulah dia berdaulat atas hidup kita. Dan ketika dia naik ke surga, di sanalah dia membela bahwa dia mengasihi saya dan Bapak Ibu. Dan kita dimampukan dan kita dilayakkan untuk masuk menjadi bagian di dalam kerajaan itu. Sampai di dalam kitab Wahyu mengatakan akan ada waktunya nanti ketika kita datang, dia yang akan membela kita. Dia yang akan menjadi mempelai kita dan kita akan mengadakan perjamuan bersama dengan Tuhan. Dan untuk itulah kita hidup, ya meskipun kita dalam pergumulan, percayalah dia sangat dekat dalam hidup kita. Kita angkat pujian, Yesus setia meskipun Tuhan tak menolong. Dia berkali-kali menolong Bapak Ibu dan saya sampai saat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan ini. Mungkin saya terbatas menyampaikan firman Tuhan. Amin. Biarlah Roh Kudus memeteraikan dalam hati kita. Meskipun duri dalam Daging tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doa kami tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong kami, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Di waktu yang singkat ini Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan buat kita semua setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kita percaya bahwa Allah ya, dia Allah yang begitu dekat dengan kita. Bahkan saya tidak tahu Bapak Ibu sedang bergumul dengan apapun pada saat ini, tapi percayalah dia berdaulat atas kehidupan kita. Atau mungkin kita sedang khawatir dengan kehidupan kita, dia Allah yang sedang membela kita. Mari kita angkat pujian ini di waktu yang singkat ini. Taruh tangan Bapak Ibu di dada, yang mau angkat tangannya silakan. Dan angkat pujian ini sebagai respon kita akan kebenaran firman Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, amin Tuhan. Meskipun
Meskipun banyak hal pergumulan yang kami alami, kami tetap memilih percaya. Amin Tuhan. Dan memuja. Bahkan meskipun kami merasa doa kami tidak dijawab, Meskipun doaku tak terjawab, amin. meskipun dagingku habis lelah, Kami tetap memilih percaya. ku tetap memilih untuk percaya dan memuja. Syukur Engkau Allah yang berkali-kali menolong kami. Oh, berkali-kali Kau menolong. Amin. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong kami. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. berkali-kali Kau menolong kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan dari hati kami bahwa Engkau Allah yang berkali-kali menolong kami. Bahkan kami bisa sampai di titik ini, itu karena Engkau berkali-kali Engkau menguatkan kami. Dan kami tahu Engkau lebih dekat dengan kehidupan kami. Engkau yang selalu setia menolong kami, Engkau setia menguatkan kami. Bahkan seperti pujian kami dalam lembah kelam, Engkau Allah yang tetap setia. Di setiap kami yang hadir di pagi hari ini, mungkin ada di antara kami yang sedang ada di dalam lembah kelam. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau ada di sana menemani kami. Bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah yang selalu mereka-rekakan hal yang baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang kembali meneguhkan kami. Kembali menguatkan kami. Bagaimana kami harus hidup di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan pada pagi hari ini kami akan kembali dengan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, bahkan sukacita yang baru di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu. Ini doa syukur kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus selalu setia berkarya dalam hidup kami. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.
Dan tiba saatnya saudara, kita mau memberikan persembahan kita. Di depan ada 2 kotak untuk pembangunan dan sebentar ada tangguh yang akan dijalankan. Namun sebelumnya itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu buat kebenaran firman yang telah tersampaikan bagi kami. Menguatkan kami, meneguhkan kami, membuat iman kami semakin bergantung kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami memberikan persembahan kami. Apa yang kami beri Tuhan Yesus, kami mau pakai itu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk semuanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan-Nya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi. Sama-sama jemaat Tuhan yang telah memberi, mari kita bangkit berdiri. Tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus. Sekali lagi mari sama-sama nyatakan iman-Mu. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiba saatnya saudara kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian kita. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan mari jemaat Bima, angkat suaramu lebih tinggi lagi. Aku puja Tuhan yang
Kami menikmati hadirat-Mu dalam pujian dan penyembahan kami. Kami menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui roh dan firman-Mu. Firman-Mu terus kami deklarasikan, karena firman-Mu lah yang memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu atas lawatan Tuhan hari ini yang meneguhkan kami untuk terus tumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Kami datang berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Yulin Parapang yang akan berangkat pada hari Selasa ke Nabire dan terus ke Pegunungan Intan. Engkau tolong berkati, tangan kanan Tuhan pegang dia. Darah Kristus membungkusnya. Walaupun dia akan pergi ke daerah Papua di zona merah karena ada kontak senjata antara OPM dan TNI. Tapi kami mendoa darah Kristus membungkusnya dan biarlah ia mengalami pertolongan Tuhan dalam segala tugas pekerjaannya. Berkati hamba-Mu yang lebih dulu berangkat, bapaknya Yujen. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Di kota Nabire, tangan Tuhan menyertai dan menolong dia selalu. Kami juga berdoa, mengucap syukur bersama hamba-Mu, bapaknya Aaron yang kembali dari Nabire. Engkau tolong, Engkau sertai, Engkau selalu pimpin anak-Mu ini, dan Engkau pakai dia di ladang Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu Dr. Eka yang berangkat kembali ke Morowali. Tuhan tolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan pimpin. Biarlah apa yang dikerjakan akan selalu berhasil dan membawa keuntungan baginya. Terima kasih Bapa atas pertolongan Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terus berdoa untuk hamba-Mu Misioni dalam menjalani kemoterapi. Biarlah kekuatan tubuh Kristus turun baginya. Kesehatan tubuh Kristus turun baginya. Ia kuat dan sehat. Dan mari Roh Kudus bicara baginya tentang apa yang Engkau telah izinkan terjadi. Kami berdoa untuk hamba-Mu Evangelis Freddy Ampang Allah. Engkau telah pakai dia penuh urapan, penuh kuasa, penuh Roh Kudus, penuh api-Mu, dan rohnya menyala-nyala Tuhan untuk melayani Engkau. Engkau terus bawa dia dalam skala pelayanan yang lebih luas dan besar. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memakai imam pemuji, imam pemusik untuk menuntun umat-Mu datang menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji puji nama-Mu. Hari Kamis kami kembali berjumpa dalam bait-Mu untuk memperingati tentang Engkau Yesus yang kembali ke rumah Bapa-Mu di sorga. Engkau pergi untuk menyediakan tempat bagi kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih, terpuji-puji nama-Mu. Jemaat yang saya kasihi, pulanglah engkau dalam damai sejahtera. Karena di tempat ini engkau tumbuh, engkau tumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Angkat kedua belah telapak tanganmu, arahkan hatimu kepadanya, dan terimalah berkatnya.
kasih karunia Bapa memenuhi kehidupanmu sehingga engkau hidup dalam kepenuhan Kristus dari satu kasih karunia demi kasih karunia. Yesus Kristus Tuhan akan datang menginjakkan kakinya di bumi pertiwi, mengerjakan tuayan akhir Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Roh Kudus menuntun engkau, bicara kepadamu, menemani engkau, membimbing engkau. Penyertaan Tuhan ajaib dan sempurna bagimu mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita semua orang-orang yang serupa dengan Kristus. Amin. Silakan saudara. Demikian ibadah kita pada hari ini. Mari kita terus beriman di dalam kehidupan kita dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Namun sebelum itu ada beberapa pengumuman gereja selama minggu ke depan. Keluarga Kimat, mari bergabung dalam ibadah raya Minggu pukul 9 yang akan dilayani oleh PDM Andre Febrian. Mari hadir dan alami kuasa Tuhan. Jemaat Tuhan, mari bergabung minggu ini di dalam Komsel Family yang akan diadakan di Mari bergabung, alami pertumbuhan di dalam komunitas. PI Kimas Square mengucapkan selamat ulang tahun kepada
Ibadah kita telah berakhir, Tuhan Yesus memberkati.